Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi garis pantai. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi garis pantai. Nah, garis pantai itu merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, pendapat ini atau definisi ini didapat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 12 Ayat 1. Jadi pendapat ini sudah dinyatakan valid ya, karena juga dari undang-undang. Nah, oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang 3 macam garis pantai. Nah, di sini terdapat macam garis pantai, yaitu pasang tertinggi, kemudian muka laut rata-rata, dan surut terendah. Nah, selain itu di sini kita juga membahas urgensi dari macam garis pantai ini. Kemudian dasar hukum yang digunakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pasang tertinggi. Nah, di sini untuk urgensinya atau kegunaan dari pasang tertinggi ini yaitu sebagai unsur peta dasar. Jadi digunakan sebagai unsur peta dasar. Kemudian batas wilayah administrasi di pantai. Kemudian acuan penghitungan luas wilayah darat NKRI, acuan penentuan wilayah pesisir 12 mil ke arah laut. Nah, dasar hukum yang digunakan yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 RUU Cipta Kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pada Permendagri. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, ini teman-teman terkait dengan urgensi dari garis pantai pasang tertinggi. Di sini juga terdapat urgensi yaitu sebagai acuan dalam penetapan batas wilayah pengelolaan laut dan penghitungan bagi wilayah kabupaten atau kota 4 mil, provinsi 12 mil. Kemudian untuk selanjutnya yaitu garis pantai muka laut rata-rata. Nah, ini digunakan sebagai unsur peta dasar juga, terus kemudian sebagai referensi ketinggian di daratan. Nah, untuk dasar hukumnya sama, untuk yang sebagai unsur peta dasar itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, kemudian di RUU Cipta Kerja, dan untuk sebagai referensi ketinggian di daratan itu dasar hukumnya yaitu pada Perka BIG 15 tahun 2013. Nah, selanjutnya yaitu tentang surut terendah. Nah, ini digunakan sebagai unsur peta dasar, kemudian sebagai referensi kedalaman untuk navigasi pelayaran, kemudian penentuan titik dasar sebagai acuan penentuan batas maritim, dan yang terakhir yaitu penentuan garis penutup sebagai acuan penentuan perairan pedalaman atau internal water. Nah, ini untuk dasar hukumnya yang pertama sama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 2011 RUU Cipta Kerja. Nah, kemudian SP 44 IHO dan UNCLOS. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 UNCLOS 82. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih proses perubahan garis pantai itu. Teman-teman sekalian, perubahan garis pantai atau sering disebut dengan evolusi garis pantai terjadi pada skala detik
Jadi terjadinya itu pada skala detik sampai jutaan tahun. Ini menurut Sulaiman dan Suhardi 2008. Kemudian perubahan garis pantai itu disebabkan karena adanya abrasi. Nah, salah satunya itu diakibatkan oleh arus pasang surut sehingga pengikisan ini menyebabkan berkurangnya area daratan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih abrasi dan akresi gitu ya. Tadi kan kita sempat membahas tadi ya bahwasanya perubahan garis pantai itu salah satunya disebabkan karena adanya abrasi yaitu pengikisannya. Abrasi itu sendiri adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut. Jadi pengikisannya itu disebabkan karena adanya gelombang laut di sana dan juga disebabkan karena arus laut yang bersifat merusak. Nah, oleh karena itu sampai terjadi pengikisan area daratan. Nah, ini menurut Setiono 1996. Kemudian sedangkan untuk akresi sendiri yaitu akresi pantai adalah perubahan garis pantai menuju laut lepas. Jadi perubahan garis pantai menuju laut lepas itu disebabkan karena adanya proses sedimentasi dari daratan atau sungai menuju arah laut. Oke, itu teman-teman terkait dengan pemahaman atau definisi apa itu abrasi dan akresi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis data. Nah, analisis data dari hasil Google Earth. Nah, pengolahan analisis data fotografi udara Google Earth untuk perubahan garis pantai itu dilakukan dengan cara tumpang susun atau overlay. Nah, untuk menghasilkan perbandingan garis pantai, kita akan mencoba di sini contoh perubahan garis pantai pada suatu daerah tertentu, yaitu di sini pada dari tahun 2005 sampai 2015. Nah, di sini ya, ini untuk hasil atau data foto udara dari Google Earth. Nah, di sini dari tahun 2005, 2007 hingga 2015 itu mengalami perubahan ya. Nah, ini terjadi dalam jangka waktu tahun ya, dari 2005 ke 2007 itu seperti apa perubahannya. Kemudian dari 2009 di sini, dari 2009 ke 2011 itu perubahannya juga mengalami perubahan, dan hingga 2013 ke 2015. Nah, data foto ini diambil dari foto udara Google Earth tadi. Nah, perubahan garis pantai dari 2005 hingga 2015. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang layout. Nah, layout itu merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses pengolahan data. Nah, pengolahan data garis pantai ini jadi proses akhirnya itu menggunakan layout. Nah, dengan menampilkan output berupa data, jadi nanti akan menghasilkan output dari hasil layout itu berupa peta garis pantai. Kemudian sedangkan untuk skala yang digunakan pada peta yaitu 1:7000. Kemudian peta yang ditampilkan merupakan hasil garis pantai yaitu tadi ya pada dari tahun 2005 sampai 2015. Nah, di sini juga pada petanya nanti akan menampilkan legenda atau keterangan pada peta, kemudian arah mata angin atau north arrow, kemudian skala teks, skala bar, dan sumber peta. Ini nanti yang terdapat pada petanya atau output dari hasil layout atau hasil akhir dari keseluruhan proses pengolahan data garis pantai tadi. Nah, kita akan melihat di sini. Nah, ini untuk hasil akhirnya, teman-teman. Nah, hasil akhir dari sebuah data perubahan garis pantai. Nah, di sini bisa dibedakan
perubahan pada masing-masing tahun dari 2005 pada 2000 sampai 2015 itu kita dibedakan dengan warna ya, dengan warna yang berbeda ini kita bisa dapat mengetahui bagaimana perbedaannya dari hasil layout atau data akhir perubahan garis pantai tersebut. Nah, ini ya teman-teman, ini garis pantai 2011 ini warnanya kuning, kemudian garis pantai 2005, garis pantai 2015 itu warnanya ini agak ke biru-biru-biruan. Ini sini bisa dilihat ya. Mohon maaf tidak bisa di zoom. Jadi untuk membedakannya itu kita bisa mengetahui dengan cara kita melihat legenda yang ada di sini atau keterangannya perubahan garis pantai per masing-masing tahun. Nah, itu teman-teman terkait dengan pembahasan materi perubahan garis pantai serta penggunaan data untuk mengetahui perubahan garis pantai itu seperti apa dari tahun ke tahun. Nah, itu teman-teman dari saya. Apabila ada penyampaian saya yang kurang bermanfaat atau terdapat kesalahan terkait dengan pembahasan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.